Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pilpres 2024, karena beberapa calon presiden juga sudah muncul di permukaan. Ada nama Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan. Masing-masing tentunya punya pendukung, punya penggemarnya. Karena ini tokoh, teman-teman. Jadi namanya tokoh pasti ada pendukungnya, pasti ada penggemarnya. Nah, karena itu sangat wajar kalau hari ini masing-masing tokoh ini menyampaikan gagasannya, idenya untuk 2024 yang akan datang. Seperti halnya Pak Anies Baswedan bersama AHY, bersama PKS mengusung perubahan dan perbaikan. Ini adalah hal yang cukup menarik, tagline yang akan diusung di 2024. Jadi sampai hari ini yang memberikan tagline 2024 perubahan dan perbaikan hanya di kubunya Anies AHY, yang lainnya belum ada. Seperti dengan Prabowo dengan Caimin yang katanya mau duet di Pilpres 2024, tapi sampai hari ini ternyata belum ada isu yang cukup menarik untuk dibawa di 2024. Apalagi teman-teman, hasil musyawarah kemarin itu sebenarnya belum menentukan antara PKB dan Gerindra itu siapa calon presidennya, karena masing-masing partainya ini mengusung calon presiden. Dari PKB mengusung Caimin sebagai calon presiden, dari Gerindra mengusung calon presiden yaitu Prabowo Subianto. Jadi sejatinya koalisi yang dibangun antara Gerindra sama PKB itu sebenarnya belum menentukan siapa calon presiden yang akan diusung di 2024, karena masing-masing partai baik Gerindra maupun PKB ini mengusung ketua umumnya menjadi calon presiden. Nah teman-teman, terkait itu semua ini ada hal yang cukup menarik dari berita di Tempo, teman-teman, mengenai Caimin yang sebut Prabowo calon presiden di 2024. Kita baca beritanya teman dari Tempo. Caimin sebut Prabowo capres 2024, harap kader PKB jadi menteri. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin kini mulai menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk pemilu di 2024. Meskipun koalisi antara Gerindra dan PKB sejauh ini belum memutuskan siapa yang akan menjadi capres maupun cawapres. Nah ini teman, perlu diingat bahwa koalisi antara Gerindra dan PKB sejatinya belum menentukan siapa calon presidennya ataupun calon wakil presidennya. Apakah Pak Prabowo itu menjadi calon presiden ataukah Caimin yang menjadi calon presidennya, kemudian Prabowo menjadi calon wakil presidennya. Kita belum tahu terkait keputusan yang akan diambil antara Gerindra sama PKB. Kepada yang terhormat calon presiden Pak Prabowo, kata Caimin dalam sambutan pidatonya pada acara PKB Road to Election di Tenis Indoor Senayan di Komplek Gelora Bung Karno GBK Jakarta Minggu 30 Oktober 2022. Sebelum acara ini, Gerindra juga sudah lebih dahulu menggelar acara Rapimnas di Sentul International Convention Center, Jawa Barat pada Agustus 2022. Caimin dan ratusan kader PKB juga hadir dalam acara tersebut. Di sana Gerindra dan PKB sudah menaikkan kerjasama politik untuk pemilu 2024. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto hadir dalam acara ini ditemani Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. Teriakan Prabowo Presiden pun bergemuruh dalam acara ini. Dalam acara ini, Caimin lalu memperkenalkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dari setiap daerah yang hadir dalam pertemuan hari ini. Pak Prabowo jadi teman koalisi kita. Saya mohon Pak Prabowo kenal Ketua DPW daerah, ujarnya. Di antaranya Ketua DPW PKB Yogyakarta Agus Sulistyo, Ketua DPW PKB Riau Abdul Wahid, Ketua DPW PKB Sumatera Selatan Ramlan, Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan Asyar, dan lainnya. Masing-masing Ketua DPW diminta maju memperkenalkan diri ke Prabowo Subianto. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, sudah dikenal lah. Kalau enggak jadi menteri boleh juga, kata Caimin. Untuk itu Caimin menyampaikan kepada Prabowo kalau semua kader PKB siap memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut prioritas utama dari koalisi Gerindra dan PKB ini adalah memenangkan Pileg dan Pilpres 2024.
Deklarasi gampang, yang penting kita menang, kata Menteri Pertahanan ini tanpa menyebut langsung kapan Gerindra dan PKB akan mendeklarasikan pasangan Capres dan Cawapres yang diusung. Selepas acara, Sekjen PKB Jazilul Fawait malah menegaskan kalau Caimin tetap Capres PKB sesuai keputusan Muktamar. Pernyataan Caimin tersebut kata dia disampaikan karena Prabowo memang Capres dari Gerindra, tapi belum dari koalisi, kata Jazilul. Ia menyebut deklarasi Capres dan Cawapres PKB akan disampaikan dalam waktu dekat. Jazilul membenarkan kalau deklarasi belum dilakukan karena masih menunggu partai lainnya untuk bergabung ke koalisi. Salah satunya itu, kata dia. Itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Prabowo dan Caimin yang sampai hari ini ternyata belum ada kesepakatan siapa sebenarnya calon presiden yang akan diusung dari koalisi ini. Tetapi suara yang terdengar bahwa Pak Prabowo menjadi calon presiden dan Caimin menjadi calon wakil presiden. Namun demikian, kata Sekjen dari PKB yang mengatakan bahwa Pak Prabowo memang calon presiden, tetapi calon presiden dari Gerindra. Sementara Caimin itu adalah calon presiden dari PKB. Jadi antara calon presiden sama calon presiden, teman-teman. Pak Prabowo calon presiden, Caimin calon presiden. Dan siapa nanti cawapresnya, ini yang masih ditunggu. Katanya masih menunggu satu partai politik lagi yang akan bergabung. Jadi kita tidak tahu siapa partai politik Senayan yang mau bergabung dengan koalisi ini. Tetapi kalau kita lihat petanya, sebenarnya Golkar, P3, PAN itu sudah membentuk koalisi yang namanya KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Kemudian Nasdem, Demokrat, PKS sudah membentuk, artinya sedang terbentuk, teman-teman, koalisi baru. PDIP ini masih sendiri. Nah, ini masing-masing kan sudah punya poros sendiri. Lalu siapa yang akan ditunggu oleh PKB yang katanya mau deklarasi masih menunggu satu partai lagi? Nah, ini yang sampai hari ini belum ditemukan siapa yang dimaksud dengan Sekjen PKB itu partai yang ditunggu, sehingga harus menunda pendeklarasian calon presiden dan wakil presiden. Apakah nanti dari PDIP mau bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo dan PKB atau seperti apa? Tetapi kalau misalkan nanti PDIP bergabung dengan koalisi Gerindra sama PKB, ini cukup besar, teman-teman. Koalisi yang cukup gemuk gitu. Tapi apakah mau misalkan pihak PDIP itu menyerahkan capresnya kepada Gerindra, kepada PKB? Karena PDIP itu suaranya cukup besar, mampu mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri tanpa harus berkoalisi. Jadi misalkan PKB ini mengikuti ya dari PDIP, misalkan yang diusung nanti Puan, apakah mau PKB atau Gerindra mendukung dari calon yang diusung oleh PDIP? Ini juga masih menjadi tanda tanya besar, teman-teman, karena sampai hari ini memang belum ada deklarasi siapa calon presiden yang akan diusung dari Gerindra dan PKB. Demikian juga dari pihak koalisinya Nasdem, Demokrat, dan PKS, teman-teman, sampai hari ini juga belum menentukan kapan deklarasi mengusung calon presiden dan wakil presiden. Katanya kemarin 10 November akan deklarasi dari pihak Nasdem, tetapi dari pihak PKS ini belum sepakat kalau 10 November. Nah, ini juga menjadi perhatian publik, teman-teman. Jadi dalam hal ini kita melihat ada saling tarik ulur terkait calon presiden dan wakil presiden. Dan ini dialami oleh semua koalisi yang ada, baik Nasdem, Demokrat, PKS, ataupun dari KIB. KIB juga belum punya calon presiden. Kemudian dari Gerindra dan PKB juga belum punya calon presidennya. Kemudian dari PDIP juga belum punya calon presidennya. Semua masih berproses, teman-teman, belum menentukan sikap siapa sebenarnya calon presiden yang akan diusung di 2024. Tapi apakah yakin, teman-teman, koalisi antara Gerindra dan PKB mampu memenangkan di Pilpres 2024? Mengingat, teman-teman, Pak Prabowo sudah 3 kali ikut kontestasi Pilpres, teman-teman, tetapi 3 kali itu pun Pak Prabowo kalah. Dulu pernah bersama dengan Megawati calon presidennya, Prabowo menjadi calon wakil presidennya, itu kalah melawan SBY. Kemudian pada waktu itu, teman-teman, Pak Prabowo bergandengan dengan Hatta Rajasa dan berkontestasi melawan Jokowi. Kalah itu Pak Prabowo sama Hatta Rajasa. Kemudian Pak Prabowo bergandeng dengan Sandiaga Uno, juga kalah
melawan Pak Jokowi. Lalu apakah Pak Prabowo juga akan maju di 2024? Kalau menang sih tidak ada masalah, tapi kalau kalah, ini sudah mengoleksi 4 kekalahan dari yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Ini kan kasihan. Jadi sudah sekian lama berkontestasi tetapi tetap kalah juga. Sebaiknya menurut saya Pak Prabowo itu menyerahkan kepada Pak Anies Baswedan, karena bagaimanapun juga ada hubungan yang baik antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan. Ketika Pak Anies maju di Pilgub DKI Jakarta, itu yang mendukung Pak Prabowo Subianto. Sebenarnya ada chemistry antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan. Kenapa Pak Prabowo kok tidak menyerahkan kepada Pak Anies Baswedan? Itu selesai. Pak Prabowo nanti mungkin menjadi Watimpres atau pejabat tinggi di pemerintahan, itu kan bisa, tanpa harus Pak Prabowo berjuang untuk duduk menjadi RI 1, walaupun pada akhirnya bisa jadi kalah teman-teman di 2024. Jadi menurut pendapat saya sebaiknya Pak Prabowo itu menyerahkan kepada Pak Anies Baswedan. Tetapi kalau tetap berkontestasi ya tidak masalah, itu kan hak pribadi seseorang, apalagi Pak Prabowo ketua umum partai politik. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bagikan terkait Pak Prabowo dan Caimin yang ini belum bisa menentukan kapan deklarasi calon presiden dan wakil presiden, karena masing-masing teman-teman dari PKB mengusung Caimin sebagai capres, dari Gerindra juga mengusung Pak Prabowo sebagai capres. Jadi sama-sama calon presiden antara Caimin sama Pak Prabowo Subianto. Kita tinggal tunggu saja teman-teman kapan deklarasi yang akan dilakukan oleh pihak Gerindra maupun PKB. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.